Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas soal UTBK Biologi 2022. Langsung saja kita ke slide-nya. Di video kali ini kita akan membahas soal biologi pada bab enzim dan materi genetika, sekaligus keterkaitan antara enzim dan genetika. Sebelum kita bahas soal, mari kita berkenalan dulu dengan enzim dengan melihat video berikut ini. Enzymes. Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In 1833, a French chemist, Anselme Payen, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme, organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes, that join enzyme-substrate complex temporarily, prosthetic groups, permanently enzyme-bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Models of enzyme action. Lock and key hypothesis. This is the simplest model to represent how an enzyme works. The substrate simply fits into the active site to form a reaction intermediate. Just like the key fits in its specific lock, the shape isn't changed here. Rather, the structure of the substrate absolutely complements the structure of the enzyme, like puzzle pieces. Induced fit hypothesis. In this model, the enzyme, upon binding of substrate, changes shape. The matching between an enzyme's active site and the substrate isn't just like two puzzle pieces fitting together. Rather, the enzyme changes shape and binds to its substrate even more tightly. This fine-tuning of the enzyme to fit the substrate is called induced fit. Environmental effects on enzyme function. Active sites are very sensitive. They sense even the slightest change in the environment and respond accordingly. Some of the factors that affect the active site and consequently enzyme function include temperature. The suitable temperature for enzymes to function properly is 37 degrees Celsius. Increasing or decreasing the temperature above 37 degrees Celsius affects chemical bonds in the active site, making them less suited to bind substrates. Higher temperatures denature enzymes. pH. Amino acids present in the active site are acidic or basic. Fluctuation in pH can affect these amino acids, making it hard for substrates to bind. Extreme pH values can denature enzymes. Enzyme concentration. Increasing enzyme concentration will increase the rate of reaction, as more enzymes will be available to bind with the substrates. However, after a certain concentration, any increase will have no effect on the rate of reaction. Substrate concentration. Increasing substrate concentration increases the rate of reaction.
This is because more substrate molecules will be colliding with enzyme molecules, so more product will be formed. But again, this effect is valid up to a certain concentration. Inhibition of enzyme activity. Some evil substances called inhibitors reduce or even stop the activity of enzymes in biochemical reactions. They either block or distort the active site, thus inhibiting the reaction. Based on this, there are two types of inhibitors given below. Competitive inhibitors occupy the active site and prevent a substrate molecule from binding to the enzyme. Non-competitive inhibitors attach to parts of the enzyme other than the active site to distort the shape of an enzyme. Nah, jadi apa sih itu enzim? Enzim merupakan biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Dalam hal ini, katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Jika zat ini tidak ada, maka bisa menghambat aktivitas yang terjadi pada organ tubuh. Selain itu, enzim disebut sebagai biokatalisator yang memiliki peran untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa adanya perubahan struktur pada kimia. Pada reaksi ini, substrat sebagai molekul awal reaksi dan enzim yang mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda. Hal ini disebut dengan produk. Secara umum, semua proses biologis membutuhkan enzim untuk keberlangsungan dengan cepat. Nah, enzim itu juga bekerja secara spesifik, yaitu hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Enzim juga memiliki bentuk 3 dimensi yang unik yang terbentuk dari urutan asam amino yang menyusun protein. Selain itu, enzim memiliki sifat termolabil, artinya aktivitas enzim bisa dipengaruhi oleh suhu. Nah, kita akan menuju ke soalnya. Di sini ada contoh soal, seorang siswa kelas 12 melakukan sebuah reaksi untuk mengetahui pengaruh senyawa X terhadap kerja enzim katalase. Dari hasil percobaan diketahui bahwa pemberian senyawa X menyebabkan air dan gas oksigen tidak dihasilkan dari reaksi tersebut. Setelah dilakukan penambahan konsentrasi H2O2, ternyata gas oksigen dan air yang dihasilkan meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa A. Senyawa X merupakan inhibitor kompetitif. B. Senyawa X merupakan inhibitor non-kompetitif. C. Senyawa X merupakan aktivator enzim katalase. Dan D. Senyawa X merupakan bagian non-protein penyusun enzim katalase. Dan yang E. Senyawa X merupakan kofaktor yang meningkatkan kerja enzim katalase. Kita bahas. Di sini pembahasannya, jadi inhibitor sendiri itu merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja suatu enzim. Terdapat dua sejenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif dan yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk yang mirip dengan substrat sehingga akan berkompetisi dengan substrat untuk berikatan di sisi aktif enzim. Sesuai dengan namanya yaitu kompetitif, jadi dia akan berkompetisi dengan substrat. Dan penambahan substrat akan menurunkan efek inhibitor kompetitif. Sementara itu, inhibitor non-kompetitif mengganggu kerja enzim dengan cara berikatan di bagian lain enzim dan merubah bentuk sisi aktifnya, sehingga substrat tidak dapat diberikan di sisi aktif enzim. Penambahan substrat tidak berpengaruh terhadap efek inhibitor non-kompetitif. Jadi berdasarkan data di atas diketahui bahwa setelah dilakukan penambahan H2O2 atau substrat, maka terjadi peningkatan produk reaksi. Penambahan substrat menurunkan efek inhibitor senyawa X sehingga disimpulkan bahwa senyawa X merupakan inhibitor seperti yang sudah kita jelaskan di awal, yang dimana inhibitor kompetitif ini bisa mengganggu kerja enzim katalase. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah A. Sekarang kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu materi genetik. Nah, apa sih keterkaitan antara enzim dengan materi genetik? Jadi, enzim itu berperan dalam genetik juga, guys. Apa saja sih perannya? Jadi, enzim itu berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi materi genetik secara terkendali dan tepat. Enzim yang digunakan dalam rekayasa genetika dapat memotong, menyambung, dan memanipulasi urutan DNA. Dan enzim itu juga mengisolasi gen yang dibutuhkan, mengkloning gen dan memproduksi protein, juga mengubah susunan genetik organisme, mendesain dan membangun sirkuit genetik baru, dan membuat organisme dengan fungsi yang diinginkan. Jadi itu keterkaitan atau peran enzim dalam genetik. Selanjutnya kita akan beralih ke bab materi genetik. Sebelum itu, mari kita lihat video sedikit tentang materi genetik.
Materi genetik berikutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA, berukuran antara 4-8 mikron. Gen-gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Alel mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, berperan menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur metabolisme dan perkembangan. Materi genetik ketiga yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul DNA. Nah teman-teman, inilah catatan untuk struktur DNA sesuai penjelasan kita tadi. Bisa dipahami ya? Sebagai materi genetik yang bersifat autokatalitik, DNA dapat menggandakan diri atau replikasi untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Proses replikasi ini berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis yaitu replikasi konservatif, bentuk rantai double helix, DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix baru. Replikasi semi-konservatif, double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen. Segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim yaitu enzim ligase menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, polimerase menggabungkan rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan enzim helikase berperan untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA atau polinukleotida menjadi 2 buah rantai tunggal mononukleotida. Materi genetik selanjutnya adalah RNA atau ribonukleik asid, merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA dan terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin meliputi adenin atau A dan guanin atau G, dan basa pirimidin meliputi urasil atau U dan sitosin atau C.
Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta, disebut juga messenger atau mRNA, merupakan penghubung DNA dengan protein, berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. RNA ribosom atau RNA-R merupakan RNA terbanyak, sekitar 80% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNA-R banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer atau RNA-T berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada mRNA menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Dan apa sih itu materi genetik? Materi genetik adalah informasi yang terdapat di dalam setiap sel makhluk hidup dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Jadi, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki materi genetik. Dan materi genetik juga dikenal sebagai faktor hereditas atau asam nukleat. Materi genetik mengandung informasi yang mengendalikan perkembangan, reproduksi, perilaku, dan lain-lain. Materi genetik juga dapat memberikan wawasan mengenai risiko kesehatan keluarga, kemungkinan penyakit di masa mendatang, dan mengungkapkan karakteristik dasar individu. Jadi, dari materi genetik kita bisa melihat kita mempunyai penyakit apa dari keturunan penyakit apa dari ibu kita, itu bisa diketahui dengan materi genetik. Nah, materi genetik utama yang dimiliki semua makhluk hidup adalah DNA atau yang biasa kita kenal dengan asam deoksiribonukleat. Tapi ada juga materi yang disebut RNA atau yang lebih dikenal dengan asam ribonukleat. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada seorang siswa bernama Miss Michael memiliki 5 sampel DNA yang diisolasi dari individu berbeda. Ia kemudian memanaskan sampel tersebut sehingga suhu yang menyebabkan terjadinya denaturasi DNA hasilnya kemudian disajikan pada tabel berikut ini. Yang pertama 43, yang kedua 82, yang ketiga 40, yang keempat 35, dan yang kelima 25. Nah, pernyataan yang benar tentang komposisi nukleotida masing-masing sampel misal adalah A. Sampel 1 memiliki banyak pasangan basa nitrogen, guanin, sitosin dibandingkan sampel kedua. Yang B. Sampel kedua memiliki banyak pasangan basa nitrogen, adenin, timin dibandingkan sampel ketiga. Sampel ketiga memiliki lebih sedikit pasangan basa nitrogen, guanin, sitosin dibandingkan sampel kedua. D. Sampel 4 memiliki lebih sedikit pasangan basa nitrogen, adenin, timin dibandingkan basa nitrogen 3. E. Sampel 5 memiliki lebih sedikit pasangan basa nitrogen, aden, timin dibandingkan basa nitrogen 4. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi komposisi nukleotida mempengaruhi suhu yang diperlukan untuk mendenaturasi suatu rantai DNA. Semakin banyak pasangan GC menyebabkan semakin tinggi suhu yang diperlukan untuk denaturasi. Hal ini dikarenakan basa nitrogen GC dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen, sementara AT hanya dihubungkan oleh 2 pasang ikatan hidrogen. Berdasarkan pernyataan di atas, maka sampel 2 memiliki kandungan GC yang paling banyak dan sampel 5 memiliki kandungan GC yang paling sedikit. Sehingga kandungan GC tinggi, maka kandungan AT akan rendah. Demikian sebaliknya, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, yaitu sampel 3 memiliki lebih sedikit pasangan basa nitrogen, guanin, sitosin dibandingkan sampel kedua. Nah, itu dia pembahasan soal bab enzim dan materi genetika. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.